Belum tahu ya? Ya udah, nanti kita sambil belajar juga. Kita orang IT, kita juga harus bisa tahu apa itu milis ya. Punya email kan? Ya. Punya email, nanti kita bikin grup. Di situ kalian bisa upload tugas. Bisa upload tugas juga, tapi lebih rapi. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar flowchart sampai mana? Ada tugas belum ya? Sama sekali. Oke. Hari ini kita akan membahas masalah flowchart. Akhirnya atau tujuan nanti yang akan ingin kita capai adalah anak-anak semua di sini atau kalian semua ini paham mengenai pembuatan program. Dari kita kemarin sudah buat algoritma sampai nanti kita terjemahkan ke dalam flowchart, sampai akhirnya ke pseudocode, sampai akhirnya ke baris-baris sintaks program itu sendiri. Nah, sekarang kita bertahap dulu. Kemarin sudah algoritma, sekarang kita bahas flowchart. Nah, tahu artinya flowchart? Ya. Silakan. Diagram alir. Diagram alir aja. Jadi itu ini Pak, suatu gambaran tersusun yang menyajikan suatu algoritma. Oke. Diagram alir yang menyajikan algoritma. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Ya. Diagram urutan penyelesaian masalah, Pak. Oke. Diagram urutan penyelesaian masalah. Nah, di dalam flowchart itu sendiri, jadi flowchart yang kemarin sudah nulis algoritma atau permasalahan. Kemarin kita membahas permasalahan apa aja? Bikin nasi goreng. Pakaian. Siswa baru itu ya. Itu semuanya masih dalam algoritma. Nah, belum kita masukkan ke dalam flowchart. Nah, bagaimana memasukkan dalam flowchart? Kalian di sini udah belajar flowchart sampai lambang-lambangnya. Sudah tahu lambang-lambangnya flowchart? Belum ya? Sebetulnya kalau ada PowerPoint enak ya. Tapi sebelum kita membuat flowchart, ada aturan baku. Artinya aturan yang memang ini harus diterapkan oleh setiap orang yang ingin membuat program. Nah, aturan yang pertama, aturan membuat flowchart ya. Ini harus dicatat. Yang pertama itu, flowchart itu bentuknya itu dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Bawah Pak. Bawah. Ya, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ya, jadi dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Gitu. Kalau misalnya programnya terlalu panjang dari atas ke bawah, programnya banyak atau permasalahannya kompleks gitu, apakah kita sampai harus ke bawah semua? Enggak juga kan? Artinya, ketika permasalahannya banyak atau hal yang ingin diselesaikannya banyak dari atas ke bawah, kemudian dipindah ke kanan. Oke. Masalah contoh kita ambil kemarin, masalah penerimaan siswa baru. Itu ada berapa tahap? Ya, contoh. Kalau kamu kemarin apa aja tahapnya? Kalau saya kemarin siapin fotokopi jasa. Terus delegalisir. Terus ini apa? Ke SMK yang 26 buat dulu. Ya, SMK 26. Nah, misalnya gini, kalau kita gambarkan ya, kan dari atas ke bawah. Misalkan ini punya tabnya. Langkah pertama apa? Pertama siapkan fotokopi. Fotokopi ijazah. Ijazah. Kemudian Terus delegalisir Pak. Legalisir ini di sekolah ya. asal. Sekolah asal. Nah, kemudian
kemudian ini proses yang pertama. Proses kedua misalnya ke kemana lagi setelah ini? Terus ke SMKN 26. SMK 26. Nah, di SMK 26 ini ngapain aja? Verifikasi. Terus ada verifikasi apa lagi? Daftar, isi data diri, isi data. Maksudnya verifikasi bukan? Daftar ulang, terus ada lagi nggak pemilihan jurusan dan sebagainya? Iya. Nah, itu kan artinya tahapannya banyak. Kalau kita tulis semua ke sini sampai bawah, kira-kira enak gak dilihatnya? Nah, artinya aturan pertama penulisan flowchart atau pembuatan flowchart adalah dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Atas ke bawah, kiri ke kanan. Aturan pertama. Terus aturan kedua, aktivitas yang digambarkan atau permasalahan yang digambarkan itu didefinisikan secara hati-hati dan dimengerti pembacanya. Oke, misalkan gini, kita mau bikin masalah ini aja deh. Misalkan kita tulis legalisir aja ya, legalisir. Misalkan tulis melegalisir. Nah, kalau kita yang membuat, kita ngerti legalisir. Tapi ketika orang yang lain membaca, kira-kira ngerti nggak legalisir itu apa? Ya, legalisirnya kemana? Legalisirnya apa? Legalisir apa ini? KTP, misalnya. Terus KK, misalnya. Apakah legalisir KK harus di kelurahan? Nah, artinya definisi ini atau penulisannya harus jelas, harus dimengerti sama semua orang. Itu yang kedua. Dimengerti sama semua orang. Yang ketiga, kapan dimulai aktivitasnya dan kapan berakhirnya. Kira-kira kalau penerimaan itu berapa waktunya? Berapa lama waktunya penerimaan dari hari? Artinya kan dari hari pertama sampai hari ketiga. Jelas kapan mulai, kapan berakhir. Kemudian selanjutnya lingkup atau ruang dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan yang memotong aktivitas yang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Nah, ya, jadi gini misalkan SMK 26 itu kan ada verifikasi. Verifikasi itu apa aja? Misalkan berkasnya apa aja? Ijazah, terus apa lagi? SKM, kakak, akte ya dan sebagainya. Nah, kira-kira ada berapa banyak legalisir itu? Terus selain proses verifikasi ada apa lagi? Nah, pemilihan jurusan. Pemilihan jurusan ada berapa di sini? Nah, itu kan banyak lagi prosesnya. Dan jangan sampai proses itu saling bertabrakan. Gitu. Jadi ada prosesnya yang saling memisahkan, yang itu misalkan proses legalisir. Terus proses pemilihan jurusan. Jangan sampai ada yang tercampur. Itu maksudnya prosesnya jangan dijadiin satu. Gitu ya. Dan terus yang terakhir, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Gunakan simbol-simbol. Simbolnya flowchart itu nanti kita bahas. Nah, sebelum simbol, ada beberapa jenis flowchart itu. Ada dua. Apa aja? Sistem flowchart sama program flowchart. Satu sistem. Kedua program. Bedanya apa? Sistem dan program. Kalau sistem itu urutan proses. Kalau program itu urutan instruksi. betul. Jadi ada dua. Kalau menurut teman kalian. Tapi yang buku saya referensi itu ada 5. Tambahannya lagi paperwork. Terus proses sama skematik. Nah, nanti kita bahas. Nanti teman-teman bahas semuanya ya. Kemudian nih, yang sekarang
sekarang yang penting adalah simbol-simbol program. Masih jago gambar nggak? Sebenarnya saya nggak jago gambar. Nggak ada gambarnya di sini. Ayo maju. Yang penting ingat aja nanti di setting. Yang ini yang pertama adalah gambar pertama. Ini namanya apa? Ini namanya Terminator, bukan yang film ya? Semalam Terminator ada. Oke, ini fungsinya apa? Permulaan. Oke. Awal dan akhir. Terus kalau ini flow. Atau apa? Arah kemana proses itu berjalan? Konektor. Terus apa ini? Apa bahasa Indonesianya? Persiapan atau inisiasi? Inisiasi ya. Ini untuk program ya, tapi untuk sistem kadang beda sendiri. Ini saya contohnya untuk program. Jadi misalkan kayak inisiasi itu contohnya, preparasi itu contohnya apa? Kalian kemarin buat apa? Segitiga ya? Nah, segitiga itu apa aja rumusnya? Alas, tinggi. Nah, ini disiapkan alasnya berapa, tingginya berapa. Kayak gitu. Jadi, misalkan untuk perhitungannya ini kan baru preparasi. Kita nggak tahu kan berapa luas segitiga itu. Kalau kita nggak tahu alas sama tingginya. Kemudian di program itu dimasukin di dalam preparation. Kemudian setelah preparation baru ini. Anggap aja sama ya. Ini baru proses. Oke, setelah proses kemudian ada lagi jenjang. Input output. Kalau kecepatan dikasih tahu ya. Terus kalau yang apa namanya? Predefine proses. Artinya? Kalau misalkan permasalahannya kompleks, itu nggak selesai di satu rumus, bisa masukin lagi ke si programnya. Nah, kemudian yang dua yang kayak gini. Apa nih? Artinya apa? Oke, ketika kamu diterima sama SMK 26, proses selanjutnya apa? Mos ya. Kalau misalnya nggak diterima di SMK 26 kemana? Pindah lagi. Nah, di sini artinya keputusan itu. Kalau misalkan diterima, dia maju lulus. Kalau enggak, misalkan dia cari lagi yang lain. Cari kemana? Misalnya kayak gitu. Atau biasanya kalau di program terus ada one page connection, konektor. Jadi penghubungan antara satu proses dengan proses yang lain. Terus yang terakhir
pinjam bolpen dong. Bolpen sama itu ada nggak? Bolpen sama kertas. Conveyance dan offense. Nah, kalau ini dia penghubung dalam satu halaman yang sama. Kalau yang ini pada halaman yang berbeda. Nah, ini saya ada contoh. Membuat algoritma menghitung sisa bagi antara bilangan 2, apakah sisa atau tidak. Jika bisa maka cetak ke 6, jika tidak bisa maka cetak ke 0. Contohnya dia udah belum? Udah ya? Oke, ini ada perhitungan genap ganjil. Permasalahannya pembagian. Apakah bilangan itu dibaginya hasilnya genap atau ganjil? Nah, kira-kira langkah pertamanya apa? Apa dulu? Gambarin dulu kan? Apa nih kira-kira? Kita mulai. Saya ingat Pak? Output yang mana? Ini. Ada yang mau gambar nggak? Kira-kira? Yang belakang? Ya. Apa dulu? Ya, apa dulu? Ini kan kita misalkan pembagian antara 8 dibagi 3 misalkan. Kira-kira bisa nggak? Oke, input. Setelah input proses. Oke, yang lain juga boleh buat. Nanti kalau misalkan ada perbedaan ditulis di depan ya. Coba buat perhitungan misalkan 8 dibagi 3. Flowchartnya kayak apa? Apa dulu tahapannya, terus gimana nanti akhirnya. Oke, sudah proses apa? Subprogram. Udah coba gambar dulu aja.
digambar nggak? Karena habis dari program terus kemana lagi? Ada yang namanya mau bisa bantu? Silakan. Ayo. Bisa bantu atau juga boleh. Apa kira-kira habis program? Ada yang bisa bantu? Kira-kira apa? Oke. Bisa. Ya. Oke. Pertama kira-kira apa dulu? Mulai ya. Mulai itu sama dari sini. Kemudian masuk ke dalam tahap selanjutnya input. Benar. Kita input apa di sini tuh? 8 bagi 3 nilainya. Misalkan 8 itu kita masukin A 8. Terus yang 1 B 3. Kemudian setelah itu apa? Diproses atau dipreparasi dulu? Preparasi. Kenapa preparasi? Apa yang perlu dia persiapkan? Alatnya. Nah, jadi ketika kita menggambar, ketika kita membuat flowchart itu, kira-kira dari proses ini perlu persiapan nggak? Ya, nggak. Maksud saya kita udah kasih nilai nih, 8 sama 3, itu udah dapat nilainya kan? Udah ada nilai lagi kan? Perlu ada persiapan lagi nggak? Nggak ada. Langsung. Karena kita tidak mempersiapkan hal-hal yang lain di luarnya. Kayak gitu. Ketika kita tidak butuh persiapan, kita langsung masuk ke proses. Langsung ke proses. Oke. Nah, di proses ini kira-kira 8 dibagi 3 langsung dapat outputnya nggak? Enggak. Hasilnya apa? Diputusin kan ya? Oke, bagus. Nah, decision. Ini kan dia dihitung dulu yang dipikir kira-kira proses 8 dibagi 3 itu langsung dapat hasil nggak? Nah, di sini ini langsung hasilnya adalah input atau output. Ini anggap aja ini ya. Oke, anggap aja karena. Nah, di sini kira-kira ketika decision ini dalam proses ini 8 dibagi 3 langsung ada hasilnya nggak? Enggak. Dia kemana lagi? Ke awalnya kemana? Ke subprogram. Oke, kita dulu. Ini dia. Allah. Soalnya gambarnya nggak bagus ya. Kan?
proses. Setelah proses ada pemutusan hasil. Hasilnya langsung jadi nggak? Enggak. Nah, ketika nggak jadi di sini, kira-kira dia kemana? Subprogram. Subprogram lagi. Atau gimana? Oke, kita butuh apa lagi di sini? Kita di sini butuh inputan lagi. Ada proses lagi di sini ternyata. Jadi ketika di sini diproses, kemudian dihitung nilainya. Ketika kalau misalnya jawabannya iya, maka dia langsung hasilnya di sini. Ketika jawabannya tidak, maka kita perlu di sini lagi. Oke. Nah, ketika di sini prosesnya sudah selesai, kira-kira masuk mana? Ke output, ke sini ya. Nah, ini gambaran sederhananya. Nah, jadi gini, kita kan mulai, kemudian 8 masuk, kemudian 3 masuk. Di proses nih, dalam proses itu ada penimbangan, perhitungan itu, putusan. 8 dibagi 3 langsung hasilnya genap nggak ya? Enggak. Ketika nggak genap, maka dia akan disimpan ke proses yang lain. Nah, ketika sini sudah diproses hasilnya, misalkan sisa 1, ya kan? Dan sisa 1 atau sisa 2. Nah, sisanya di proses ini. Kemudian setelah itu balik ke sini lagi. Tetap hasilnya dia hasilnya genap atau tidak, ganjil atau genap. Karena yang dinilai di sini adalah perhitungan pembagian hasil bilangannya genap atau ganjil. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan 8 dibagi 3 prosesnya, kira-kira ganjil atau genap? 8 dibagi 3 berapa? Sisanya? Genap. 2 kan? Nah, kalau 2 dia masuk ke sini, kalau 3 masuk ke sini, atau genap masuk ke sini, ganjil masuk ke sini, setelah itu outputnya sama. Outputnya adalah ganjil atau genap. Karena kan yang kita butuh adalah bukan hasil, bukan hasilnya 2, 3, tapi hasilnya ganjil atau genap. Berapapun hasilnya itu, yang kita masukkan adalah ganjil atau genap. Paham? Oke. Ingat, kita lihat lagi di sini perintahnya apa. Dia cuma menghasilkan ganjil genap, bukan. Kalau 8 dibagi 2, kamu hasilnya bilang berapa? 4. 4 itu apa? Genap. Sekarang 8 dibagi 3 hasilnya berapa? 2, nah, itu kan genap atau ganjil? Ganjil. Kita kan hasilnya hasil proses dari sini. 8 dibagi 3 ganjil atau genap? Yang benar nih. Oke. Ini untuk proses yang ganjil, genap atau yang tidak ganjil. Kayak gitu. Kalau ganjil, dia langsung masuk ke sini. Kalau ganjil, prosesnya lurus. Kalau genap, dia ke proses yang lain. Di proses yang lain, dia masuk. Karena kita membutuhkan hasilnya cuma ganjil dan genap, bukan 2, 3, bukan angka. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, biar lebih jelasnya, struktur ini itu ada cuma 3. Yang pertama itu strukturnya beruntun. Beruntun ini maksudnya dari sini lurus terus hasilnya sama. Coba, oke. Kalau 8 dibagi 2 berapa hasilnya? Nah, kira-kira langsung berhasil di sini atau di sini? Langsung. Di sini ya. Oke. Nah, gimana kalau dibagi 3? Kan akan beda lagi prosesnya. Maka ditambahkan lagi proses ini. Kayak gitu intinya. Kemudian yang lurus. Kemudian ada juga yang pemilihan atau logika, iya atau tidak, percabangan lah istilahnya kalau dalam program. Kemudian ada lagi yang perulangan. Nah, perulangan ini maksudnya nanti ketika hasilnya ini dia dibalikin lagi ke proses lagi. Jadi ada pertama itu ada prosesnya sequence berurutan, ada yang perulangan, ada juga yang percabangan. Itu ada 3. Nah, oke, sekarang ini tugas ya.
masih nyatet nggak yang ada 5 jenis flowchart? Catat ya? Oke. Bikin 5 kelompok. Terserah, saya nggak mengharuskan kelompok siapa aja. Pilih sesuai anggota kelompoknya kalian. Kelompok 1 nanti ngebahas flowchart tentang sistem. Kelompok 2 flowchart tentang paperwork. Kelompok 3 flowchart skematik. Kelompok 4 flowchart program. Kelompok 5 flowchart proses. Oke, itu tugas kelompok. Kelompok 1 sistem. Kelompok 2 paperwork. Kelompok 3 skematik. Kelompok 4 program. Kelompok 5 proses. Itu nanti jelasin contohnya kayak gimana, maksudnya seperti apa, apakah simbol-simbolnya sama atau tidak, karena setiap proses atau sistem itu beda-beda. Apa? Taruh di PowerPoint aja. Oke, presentasi. Kemudian untuk individu nih ya, membuat flowchart dengan 3 kondisi yang berbeda-beda. Flowchartnya yang sederhana aja, gak usah yang sulit-sulit. Membuat flowchart dengan kondisi dengan 3 kondisi. Tadi ada kondisi apa aja? Beruntun atau sequential. Terus decision. Ada juga yang looping, pengulangan. Oke. 1 prosesnya beruntun atau berurutan. Yang kedua bercabang. Yang ketiga looping atau pengulangan. Contohnya aja, yang flowchart yang beruntun pas, terus flowchartnya yang bikin dia. Masalahnya apa? Masalah kehidupan kalian aja sehari-hari. Contohnya mau makan, mau mandi, ya kisah cinta gitu, kisah cinta berulang. Ada kisah cinta yang berulang. Ya, pokoknya yang kehidupan sehari-hari aja, yang gampang. Ini buku ada. Ya, yang ini yang individu. Yang 3 itu yang individu. Kalau yang individu dikumpulkan di masuk ke ini email, nanti yang dibikin milis ya. Mailing list. Kalau yang satu nanti grup atau kelompok. Yang individu bikinnya di Word boleh. Atau kira-kira untuk flowchart itu bisa gambarnya di mana ya? Pen. Sebenarnya flowchart banyak bisa di Visio. Ada yang biasa pakai Visio. Visio bisa Photoshop kayaknya ya. Enggak, kita nggak masih di Visio. Microsoft Visio. Belum tahu ya? Oke. Nanti searching juga Microsoft Visio itu buat diagram alir. Itu banyak prosesnya, bisa buat sistem, bisa buat flowchart, bisa buat UML, bisa buat DFD. Pokoknya berhubungan dengan bisa. Atau diagram alir industri. Itu yang penting, diagram alir industri biasanya juga pakai Visio. Ya, coba nanti searching aja. Ada. Oke. Terus untuk tugas individu ketua kelasnya siapa? Oh ya. Nanti kita bikin milis. Terus teman-teman nanti emailnya di data aja. Nanti ada yang email kan? Kalau nggak Yahoo, Gmail juga boleh. Nanti dibikin milisnya. Nanti saya kasih.
Ini nanti kasih tahu. Iya. Oke. Oke itu aja ya. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, kalau belum ada, kalaupun nanti ada pertanyaan, tanya aja. Bisa langsung ke email saya. Sambar. Nah, karena di email itu banyak, nanti kita bikin list itu khusus untuk email aja. Email yang kalau di email umum kan banyak pemberitahuan dari Facebook lah, dari Twitter dan sebagainya. Masuk spam. Kalau itu lebih rapi. Nanti ada adminnya juga yang bisa masukin datanya atau bisa ngeluarin orangnya juga. Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.